Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Data Listiana dengan NIM A1Q1211005 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 3 yang berjudul Perkembangan Pribadi Individu untuk menemui mata kuliah, bimbingan dan konseling pribadi sosial. A. Mengklasifikasikan tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. Menurut Hafiq Hurst dalam Harlock, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah di umur 6 sampai dengan 12 tahun yaitu pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Kedua, belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis atau dapat merawat kebersihan dan kesehatan diri. Ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. Keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Keenam, belajar mengembangkan konsep, agama, ilmu pengetahuan, dan adat istiadat sehari-hari. Ketujuh, belajar mengembangkan kata hati, pemahaman tentang benar-benar salah, baik dan buruk. Kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, bersikap mandiri. Dan kesembilan, belajar mengembangkan sikap positif kehidupan sosial. Kesepuluh, mengenal dan mengamalkan ajaran agama sehari-hari. Adapun ciri-ciri perkembangan anak pada masa akhir kanak-kanak menurut Harlock dari perspektif psikologi perkembangan yaitu 1. Menyulitkan, kedua tidak rapi, ketiga bertengkar, dan keempat kritis. B. Mengklasifikasikan tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Harlock yaitu adalah 1. Mampu menerima keadaan fisiknya. Kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Keempat, mencapai kemandirian emosional. Kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Dan yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. 8. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Dan kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. 10. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Adapun ciri-ciri pada masa remaja yaitu 1. Suka membantah atau menentang serta menolak atau memberontak. Kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Keempat, rasa ingin tahunya yang besar. Dan yang kelima, banyak kemauannya. Keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Ketujuh, masa mencari jati diri. 8. Selalu ingin dituruti keinginannya. Pada poin C, mengklasifikasikan tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini. Harlock mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Adapun ciri-ciri dari perkembangan dewasa awal adalah A. Usia reproduktif atau masa dewasa adalah masa usia reproduktif. B. Usia memantapkan letak kedudukan atau setting the age dengan pemantapan kedudukan. Seseorang berkembang dengan pola hidupnya secara individual. C. Usia banyak masalah.
Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. D. Usia tegang dalam hal emosi. E. Masa keterasingan sosial. F. Masa komitmen. G. Masa ketergantungan. Dan H. Masa perubahan nilai. Selanjutnya masa kreatif. Pada tugas-tugas perkembangan dewasa awal, menurut R.J. Hafiz telah mengemukakan rumusan tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal sebagai berikut. A. Memiliki teman bergaul atau sebagai calon suami atau calon istri. B. Belajar hidup bersama dengan suami istri. C. Mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. D. Mengelola rumah tangga. Dan E. Mulai bekerja dalam suatu jabatan. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Dan C. Masalah perkembangan pada dewasa dini dengan bertambahnya usia. Semakin bertambah pula masalah-masalah yang menghampiri. Adapun masalah-masalahnya antara lain: A. Penentuan identitas diri ideal versus kekaburan identitas. B. Kemandirian versus tidak mandiri. C. Sukses meniti jenjang pendidikan dan karir versus gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. D. Menikah versus tidak menikah atau lambat menikah. E. Hubungan sosial yang sehat versus menarik diri. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan terkait materi kelompok 3. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.